Oke, silakan, Ki. Baik, selamat malam semuanya. Kami akan melaksanakan presentasi terkait tugas satu mata kuliah kriptografi, membuat aplikasi enkripsi dan dekripsi. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Reven Verlian Erlangga, kemudian Sedri Muhammad Iqbal, Saman Fatriansah, Royan Mustawan, Rizky Hikmawan, Rizvandi Bayunda Ramadan, dan Riki Bakhtiar. Nah, next, next dulu, Mas. Nah, em, sedikit ada overview terkait kriptografi yang nantinya di akhir presentasi akan ada demo aplikasi dan penjelasan terkait step by step-nya. Nah, apa itu kriptografi? Yang pertama adalah kriptografi itu adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Kriptografi terdiri dari dua proses. Yang pertama itu enkripsi dan kedua dekripsi. Enkripsi adalah transformasi dari plain text menjadi ciphertext yang tidak dapat dibaca. Yang kedua adalah dekripsi, berupa transformasi dari ciphertext menjadi plain text. Tiga kategori utama kriptografi, yang pertama hashing, kedua enkripsi simetris, dan ketiga enkripsi asimetris. Apa itu hashing? Hashing ini adalah proses mengubah data menjadi nilai tetap unik, kemudian tidak dapat dikembalikan ke data asli. Nah, hashing ini dapat digunakan untuk memverifikasi data, contohnya SHA dan MD5. Selanjutnya, enkripsi simetris ini adalah eh, enkripsi yang menggunakan suatu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsinya. Nah, prosesnya pun cepat dan efisien, contohnya AES dan DES. Selanjutnya untuk enkripsi asimetris, ini menggunakan dua kunci public dan private. Tapi prosesnya ini aman tapi lebih lambat karena key-nya itu berbeda. Contohnya RSA dan SCC. Selanjutnya Mas Ricky, Mas Ricky lanjut Mas. Terima kasih Mas Rizky Hikmah. Selanjutnya saya akan coba menerangkan tentang hashing. Lebih tepatnya SHA, yaitu Secure Hash Algorithm. Hashing adalah fungsi sistematis yang mengubah data dari ukuran berapapun menjadi keluaran atau output dengan ukuran tetap yang biasanya berupa string, karakter, alfanumerik, atau angka biner. SHA atau kita sebut Secure Hash Algorithm adalah serangkaian fungsi hash kriptografis yang dirancang untuk menjaga integritas data dengan menghasilkan nilai hash yang unik dari suatu data. Algoritma ini digunakan untuk memastikan data tidak berubah selama transmisi atau penyimpanan dan memberikan jaminan keaslian. Untuk jenis-jenis SHA itu sendiri ada tiga, SHA-1, SHA-2, dan SHA-3. Untuk SHA-1 mempunyai panjang hash sebanyak 160 bit dan juga sudah dianggap tidak aman karena rentan terhadap serangan kolisi. Untuk SHA-2 yaitu meliputi SHA-224, 256, 384, dan 512. Untuk SHA-256 dan 512 adalah yang paling banyak digunakan untuk saat ini. Yang ketiga yaitu SHA-3 merupakan algoritma terbaru yang dirancang sebagai alternatif dari SHA-2 dengan keamanan yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya bisa dilanjut ke Mas Royan. Silakan, Mas. Baik, saya akan menjelaskan mengenai symmetric encryption, yaitu menggunakan Advanced Encryption Standard atau AES. Kriptografi simetris atau lebih dikenal sebagai kriptografi kunci privat, kunci rahasia, atau enkripsi kunci tunggal. Dan bisa disebut sebagai kriptografi simetris karena menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi teks biasa atau sandi message dan mendekripsi teks tersandi atau received message. Dan di kriptografi kali ini memiliki dua tipe. Yang pertama ada block zipper, kemudian ada stream zipper. Yang pertama block zipper. Dalam block zipper sendiri, algoritma zipper bekerja pada blok data dengan ukuran tetap. Misalnya, jika ukuran blok 8 byte plain text dieksekusi sekaligus,
Biasanya, antarmuka pengguna untuk operasi enkripsi atau deskripsi menangani data yang lebih panjang di ukuran blok dengan ukuran eh, dengan berulang kali memanggil fungsi sandi yang tingkatnya lebih rendah. Kemudian yang kedua ada stream shipper. Stream shipper tidak bekerja berdasarkan blok, melainkan mengkonversi satu bit atau satu byte data pada satu waktu. Dan pada dasarnya, stream shipper menghasilkan keystream berdasarkan kunci yang disediakan. Keystream yang dihasilkan kemudian di XOR dengan data plain text. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Saman. Ya, terima kasih Mas Royan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asymmetric encryption. Di sini reverse Samir Abdelman atau biasanya juga disebut dengan RSA. RSA adalah algoritma asymmetric encryption yang digunakan untuk mengamankan data dengan menggunakan dua kunci yang berbeda. Dua kunci tersebut yaitu berupa kunci publik dan kunci private. RSA adalah salah satu metode enkripsi yang paling banyak digunakan di dunia digital untuk berbagai pakai aplikasi seperti enkripsi data, tanda tangan digital, dan sertifikat SSL atau TSL. Karakteristik RSA sendiri ada dua, yaitu memiliki dua kunci, kunci publik dan kunci private. Kunci publik ini digunakan untuk mengenkripsi pesan atau data, sedangkan kunci private-nya digunakan untuk mendeskripsi pesan yang telah dienkripsi dengan kunci publik yang terkait. Oke, untuk selanjutnya silakan ke Mas Rispandi. Baik, terima kasih Mas Aman. Untuk teknologi yang kami gunakan dalam pembuatan aplikasi enkripsi dan dekripsi ini ada back-end-nya kami menggunakan Python dan front-end-nya kami menggunakan JavaScript, TypeScript, kemudian ada Vue.js dan Daisy UI. Kemudian untuk demo aplikasi langsung saya serahkan kepada Mas Revan dan Mas Iqbal. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Rispandi. Baiklah, di sini saya akan demo aplikasi bagian SHA dan ASS. Mungkin di sini diawali dengan fungsi SHA. Jadi di sini saya akan mensimulasikan SHA. Di sini saya akan menuliskan sebuah teks. Misalkan di sini saya buat teks ini dilindungi. Nah, di sini ada tombol encrypt. Jadi di sini saya akan enkripsi teks tersebut. Nah, di sini bisa dilihat di bawah itu ada hasil dari enkripsi teks yang sebelumnya kita input, yaitu teks ini dilindungi. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti kode di bawah ini. Nah, di sini saya coba copy. Oke, nah di sini kita juga membuat menu decrypt, di mana fungsi dari menu decrypt ini untuk memvalidasi apakah enkripsi, data enkripsi yang kode tadi yang sebelumnya kita copy dengan teks yang sudah kita buat sebelumnya, apakah itu sudah benar atau belum. Jadi ini fungsinya untuk memvalidasi sebuah teks yang sudah di-encrypt sebelumnya. Oke, di sini kita coba masukkan di origin value, teks ini dilindungi. Terus di bagian encrypt value, kita masukkan kode yang sudah kita copy sebelumnya. Terus kita decrypt. Oke, nah jadi di sini kalau dia berhasil dia akan menampilkan sukses dan di sini ada juga keterangan kode yang sebelum kita inputkan itu. Terus misalkan di sini kita simulasi, misalkan kalau kodenya tidak sesuai dengan teks yang diinputkan sebelumnya. Misalkan di sini saya teksnya eh, kita ubah tidak ada tidaknya gitu. Jadi ini kan tidak sesuai dengan kode yang sebelumnya kita buat. Nah, coba kita decrypt. Nah, di sini dia akan menampilkan violet itu. Jadi enkripsi dan teks yang value yang aslinya itu tidak sesuai dengan enkripsi yang kita buat sebelumnya gitu. Oke, next. Di sini saya akan simulasikan bagian ASS. Nah, sedikit berbeda dari yang SHA. Di sini yang ASS dia
kita menggunakan sebuah key. Nah, jadi sebelumnya kan kita tidak menggunakan key, jadi di sini kita menggunakan key, jadi sedikit berbeda dengan yang SHA. Nah, di sini saya coba simulasikan. Di sini untuk teksnya saya samakan dengan sebelumnya, teks ini dilindungi. Nah, terus di sini key-nya saya coba buat tes 1234. Oke, terus saya enkripsi. Oke, nah di sini jadi dia menampilkan dua hasilnya, yaitu ada eh, enkripsi untuk key-nya, yaitu tes 1234 dan hasil enkripsi yang teks sebelumnya jadi bentuknya kode seperti yang bisa dilihat di bawah ini. Oke, terus di sini saya copy untuk kodenya. Terus sama seperti sebelumnya, di sini saya mencoba buat decrypt. Jadi untuk memvalidasi yang eh, teks yang sudah saya enkripsi sebelumnya. Di sini saya pilih menu yang ASS. Oke. Nah, di sini ada menu hashing key yang dimana tadi kita sudah buat hashing key-nya yaitu tes 1234. Terus untuk enkripsi value-nya sudah kita copy sebelumnya. Oke, paste dan kita descript. Oke. Nah, berarti ini sudah sesuai, sudah sukses. Terus coba kita simulasi kalau dia uh, key-nya salah. Misalkan uh, tes 1, 2, 3, 4, 5 misalkan ada 5-nya di ujung. Nah, ini kan tidak sesuai. Nah, coba kita tes. Nah, dia akan menghasilkan violet karena tidak sesuai key-nya. Sebelumnya kan 1, 2, 3, 4. Oke. Ya, mungkin itu aja dari saya untuk simulasi SHA dan ASS. Untuk selanjutnya RSA itu akan dilanjutkan oleh Mas Repen. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang RSA. Di sini di tab eh, enkripsi, ini kita cukup untuk mengetik teks yang mau kita enkripsi. Sebagai contoh, teks ini dilindungi. Dilindungi. Saat kita menekan tombol crypt, nah di sini sedikit berbeda dengan dua metode yang tadi, yang mana returnnya itu berupa teks. Di sini itu kita mendapatkan file. Filenya ini apa? Itu filenya itu pertama kita dapat file key. Key yang jadi eh, prosedur saat kita melakukan decrypt. Dan juga kita mendapatkan file message. Jadi message ini bukan seperti yang sebelumnya yang berupa plain text, tapi message ini itu berupa file. Lalu mengapa bentukannya file gitu? Nah, kalau misalnya kita lihat di enkripsi file ini, sorry, kalau kita lihat di enkripsi file ini, itu dia isi pesannya tidak bisa kita baca, tidak bisa kita baca. Jadi saat kita mau melakukan proses decrypt itu kita perlu si key-nya tadi, kita perlu si export key-nya untuk bisa menampilkan apa yang dicoba disampaikan uh, dari file ini. Saya akan kasih contoh. Ini saya sudah download dua dua file ini, key dan message. Habis itu saya ke tab decrypt. Lalu saya pilih RSA. Saya pilih untuk encryption key-nya itu yang ini dan untuk message filenya itu yang ini. Nah, kalau misalnya saya klik decrypt, dia sukses dan dia akan menampilkan teks apa yang dicoba disembunyikan di dalam file yang telah eh, kita download, yang telah kita download. Di sini bisa dilihat teks ini dilindungi. Berarti sudah sesuai dengan apa yang kita enkripsikan sebelumnya. Kurang lebih begitu untuk proses demo dari RSA dan juga dari hashing sebelumnya seperti AES dan SHA. Dan adalah eh, itu adalah itu adalah proyek dari kelompok 9 untuk persentase mengenai kriptografi. Sekian kami dari kelompok 9 izin pamit sekian dan terima kasih.